Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Mbak Putri. Selamat pagi Mbak Eva. Bagaimana kabar hari ini? Baik, puji Tuhan. Wah, senang sekali ya. Kita di sini ada saya, Eva dan Mbak Putri. Di sini akan bersama-sama untuk ibadah pada Minggu pagi ini. Sebelum kita mulai, mari kita kenalkan dulu ya tim musik kita pada pagi hari ini. Silakan Mbak Putri. Ada Pak Yoyo, ada Pak Warno, dan ada Pak Poltak. Terima kasih untuk perkenalannya. Baik, Mbak Putri. Iya Mbak kita Eva. perlu memuji satu pujian supaya kita semangat. Wah, betul Mbak Eva. Apa pujiannya Mbak Eva? Sebelum kita pujikan, kita ajak adik-adik untuk bangkit berdiri yuk. Ayo adik-adik yang ada di rumah, mari kita bangkit berdiri. Nah, kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Lagunya apa Mbak Eva? Hari ini kurasa bahagia. Sangat bahagia sekali lagunya ya Mbak Putri ya. Kayaknya kurang bersemangat sekali Mbak. Bersemangat. Ya. Nah, sebelum kita sama-sama memuji lagi, bagaimana kalau kita berdoa dulu Mbak Putri? Ya, kita belum berdoa. Nah, adik-adik yang ada di rumah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bagaimana sikap berdoa yang baik dan benar? Tutup mata. Lipat tangan. Lipat tangan. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Ya Bapa yang penuh kasih dan maha cinta, kami akan memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini. Berkati kami ya Tuhan, supaya kami boleh sekolah minggu dengan baik. Ajari kami Tuhan, untuk kami bisa memuliakan dan memuji nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, haleluya, amin. Amin. Masih dalam posisi berdiri nih berarti ya Mbak Putri ada Iya, di rumah ya. Mbak Eva. Kita pujikan satu pujian lagi, cuman ini sekarang kita nyanyi lagu bahasa Jawa Mbak Putri. Apa Mbak Eva? Lagunya La Aku Bocah Rahayu. Oh iya. Bisa semua ya adik-adik ya. Pasti adik-adik yang Kalau ada di nggak rumah. bisa dilihat nih di buku Ria, di Kidung Ria juga ada. Nah, Mari kita pujikan. La Aku Bocah Rahayu. Aku
semangat kelihatannya ada di rumah Mbak Putri. Iya Mbak Eva, betul sekali. Oke, sekarang kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Iya, Mbak Eva. Adik-adik boleh duduk kembali, boleh ditemani sama orang tua, ambil Alkitabnya, kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bu Lita. Silakan Bu Lita. Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Hai. Ya, senang sekali ya pagi ini kita dapat bertemu di ibadah kita hari ini. Salam berkenal dengan saya Bu Lita dari GKJW Jemaat Lawang. Nah, adik-adik, kita akan bersama-sama sekarang mendengarkan, membaca dan juga merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini kita akan buka bersama. Disiapkan dulu ya Alkitabnya. Oke, sudah siap? Baik, kita buka dari Kisah Para Rasul bab 10. Kisah Para Rasul itu perjanjian lama atau baru? Pinter, perjanjian baru. Oke, kita buka dari kitab Kisah Para Rasul bab 10 ayat 1 sampai 17a. Sudah ketemu? Ya, nanti disambung dengan ayat 34 sampai 36. Baik, Bu Lita akan baca ya. Adik-adik menyimak dari rumah masing-masing. Kisah Para Rasul bab 10 ayat 1 sampai 17a. Petrus dan Kornelius. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Kornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut." Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya, ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12:30 hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka, dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya
suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali. Dan segera sesudah itu, terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Kita sambung dengan ayat 34 sampai 36. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang." Nah, itu ya adik-adik firman Tuhan yang kita baca hari ini. Sebelum kita bersama-sama merenungkan, mari kita berdoa dulu. Yuk, semua tangannya dilipat. Kita berdoa bersama-sama. Tutup mata ya, Bulita pimpin dari sini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kepada kami sepanjang hari ini. Engkau telah memberkati kami dengan kesehatan dan kekuatan, sehingga hari ini kami dapat bersama-sama berkumpul untuk memuji, mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami semua Tuhan, agar kami dapat mendengarkan suara-Mu dan kami dapat mengerti apa yang Engkau kehendaki bagi kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, nah, apa tadi yang sudah kita dengarkan bersama-sama, kita baca sama-sama, tadi tentang apa? Betul, tentang Petrus dan Kornelius. Nah, ceritanya tadi ada seorang yang bernama Kornelius yang tinggalnya di kota mana? Iya, betul, di Kaesarea. Ia seorang perwira pasukan Italia, ya. Tadi dikatakan bahwa hidupnya saleh. Hidupnya saleh itu apa ya? Bukan saleh namanya orang, ya, tapi saleh itu artinya dia hidupnya baik, ya, selalu menurut dengan kehendak Tuhan, rukun, pokoknya jadi orang baik, ya, itu saleh, ya. Makanya kalau ada orang yang namanya saleh, diharapkan orang itu menjadi orang yang baik. Ya, selain dia orang yang saleh, Kornelius ini juga takut akan Tuhan. Bukan hanya dia sendiri, tapi semua seisi rumahnya takut akan Tuhan. Dia mengikuti semua yang Tuhan inginkan. Juga dia adalah orang yang senantiasa berdoa, rajin berdoa kepada Tuhan. Adik-adik demikian juga toh, kalian juga pasti anak-anak yang saleh, yang selalu menurut pada Tuhan dan rajin berdoa. Bulita percaya itu ya. Nah, suatu hari Kornelius ini mendapat mimpi. Mimpinya apa? Dia mimpi untuk disuruh menjemput seorang yang tadi namanya adalah Simon atau biasa disebut dengan Petrus, ya. Dari mana tadi asalnya? Yope, betul, ya. Nah, adik-adik waktu dijemput, Petrus ini sedang berdoa, ya. Pada waktu dia berdoa, dikisahkan di Alkitab tadi, Petrus ini merasa lapar. Nah, sangat lapar, ya. Di atasnya ketika dia merasa sangat lapar itu, tiba-tiba Petrus ini melihat langit terbuka. Dan turun di situ dikatakan ada kain yang lebar sampai ke tanah. Nah, aneh
menariknya lagi, di kain itu ada banyak binatang berkaki 4. Nah, disebutkan di situ binatang berkaki 4. Artinya binatangnya berkaki 4 itu apa aja ya? Coba siapa yang tahu binatang berkaki 4? Ya, ada sapi, ada kucing, apalagi yang berkaki 4 ya? Kambing, ada anjing. Wah, macam-macam ya, binatang berkaki 4. Jadi di situ banyak macamnya. Terus ada binatang menjalar. Wah, binatang menjalar itu juga macam-macam. Bukan hanya ular, tapi ada apalagi ya yang menjalar ya? Ada ular, apalagi ya? Banyak ya. Terus burung. Nah, burung ini juga macam-macam burung. Adik-adik pasti tahu itu burung apa saja. Pasti di rumah adik-adik juga banyak ya. Mungkin ayahnya ada yang suka pelihara burung di rumah ya. Banyak burung di sini. Nah, ini macam-macam. Kemudian adik-adik, Petrus ketika waktu itu melihat, dia seperti mendengar ada suara yang mengatakan, "Hei Petrus, itu loh banyak hewan-hewan di situ. Ada yang kaki 4, ada yang melata, ada yang burung. Sembelih, makan. Kamu kan lapar." Suaranya seperti itu ya. Sembelihlah, terus makanlah. Tapi apa yang terjadi dengan Petrus adik-adik? Petrus menjawab, tidak, enggak. Karena aku tidak pernah makan makanan itu. Nah, Petrusnya bingung adik-adik ya. Antara lapar, tapi dia takut mau makan makanan itu. Dia bertanya dalam hati ya. Nah, setelah itu dia terbangun dari mimpi. Petrus berpikir, apa maksudnya mimpi ini ya? Kok aneh? Nah, adik-adik tahu di situ diceritakan berapa kali Petrus mimpi seperti itu. Betul, ada 3 kali dia bermimpi seperti itu. Bayangkan, adik-adik kalau mimpi sesuatu yang aneh sampai berkali-kali, kira-kira apa yang ada dalam pikiran adik-adik? Mesti mikir ya, apa sih aku ini kok mimpi ngene bolak-balik? Terus tanya ke ibunya, Bu, aku kok mimpi begini terus ya? Bolak-balik, kenapa ya Bu ya? Petrus juga begitu adik-adik. Dia berpikir, ada apa ya? Apa maksudnya mimpiku ini? Nah, besoknya adik-adik, Petrus ini pergi ke Kaisarea. Di sana dia menemui Pak Kornelius tadi. Nah, ketika dia omong-omong dengan Pak Kornelius ini, Petrus ini menceritakan mimpinya. Pak Kornelius, aku kok mimpi seperti ini? Apa maksudnya? Bahkan mimpinya sampai 3 kali. Nah, Pak Kornelius menjelaskan ya. Tadi jelaskannya di ayat yang ke-34. Tadi ya, Pak Kornelius menjelaskan di situ bahwa sebetulnya artinya mimpi ini adalah Tuhan itu tidak membeda-bedakan orang. Ya, di situ dikatakan ya, coba kita baca lagi ayat yang ke-34 sampai 35 ya. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Nah, itu artinya mimpi tadi ya. Banyak binatang, semuanya boleh dimakan. Artinya semua tidak dibedakan oleh Tuhan. Tuhan sayang kepada semua orang, sayang kepada semua anak, termasuk semua adik-adik di sini, baik dari jemaat yang paling jauh di mana ya, yang paling jauh di sini ya, dari Ngantang sampai Peraksaan, semua disayang oleh Tuhan. Ya, Tuhan tidak membeda-bedakan, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang pendek, ada yang tinggi, yang kulitnya hitam seperti Bulita ini, ada yang putih, ya, semua disayang oleh Tuhan. Nah, siapa saja anak-anak yang disayang oleh Tuhan? Semua anak yang takut
berdoa, yang selalu setia, ya, seperti adik-adik semuanya. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, dengan merenungkan firman Tuhan ini, kita tahu apa yang dimaksud oleh Tuhan. Sama seperti Petrus yang akhirnya mengerti apa maksud dari mimpinya. Nah, adik-adik, bulan ini kita masih ada di dalam bulan kitab suci. Nah, diharapkan kalian semua juga setiap hari setia membaca kitab suci bersama ayah dan ibu, mama dan papa. Nah, ketika membaca kitab suci, di situ pasti banyak sekali cerita-cerita. Nah, kalian belajar bersama orang tuamu, bersama keluargamu, mencoba mengerti apa sih maksudnya cerita ini. Kok ceritanya begini, Bu? Ma, Pa, apa sih maksudnya? Nah, dengan rajin merenungkan firman Tuhan, maka kita tahu apa yang dimaksud oleh Tuhan untuk hidup kita. Mari kita Bulita mengajak adik-adik semua rajin membaca kitab suci, dan bukan hanya membaca, tapi juga merenungkan dalam kehidupan sehari-hari, mencari maksud dari kitab suci itu. Nah, sekarang Bulita mau kasih apa ya, ini namanya lomba. Lomba khusus untuk adik-adik yang jenjang pratama. Nah, siapa di sini yang usia pratama? Oke ya, yang pratama Bulita mau kasih lomba. Nah, lombanya apa? Lombanya adalah Bulita akan sebutkan ayat Alkitab, bacaan dari Alkitab. Nanti adik-adik catat ya. Adik-adik nanti membaca bersama keluarga, boleh bersama ayah, ibu, mama, papa, atau kakak, dengan adik, atau mungkin dengan om, tante, terserah wes, sama uti, sama kakung juga boleh. Nanti digambar ya. Digambar itu ceritanya apa. Nanti kalau sudah digambar ceritanya apa, adik-adik bikin video. Videonya singkat saja. Paling lama 5 menit lah, paling lama 3 atau 5 menit. Nanti sambil dibawa gambarnya begini, adik-adik bercerita. Itu tadi ceritanya apa? Terus maksudnya apa? Bisa ya? Oke, pinter. Nanti yang mau ikut lomba boleh kirimkan videonya ke emailnya Bulita. Nanti di akhir acara akan ditulis di situ emailnya Bulita. Hadiahnya luar biasa, nanti Bulita kirim ya. Nanti ditulis dari namanya siapa, dari jemaat mana, kemudian nomor HP-nya berapa. Nah, nanti Bulita akan hubungi. Pemenangnya akan Bulita info ke nomor HP-nya ya, atau nanti ke grupnya KPARD. Itu ya adik-adik ya. Oke, boleh dicatat sekarang. Nah, boleh dicatat. Ini lombanya ya. Nanti yang pertama dari Matius pasal 14. Matius pasal 14 ayat 13 dan mulai ayat 13 ya. Kemudian dari kitab Keluaran, Matius 14 tadi ayat 13 sampai 21 sudah. Terus kitab Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai 10. Dicatat aja dulu. Sudah. Yang ketiga, kitab Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai 22. Yang terakhir, kitab Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Ya. Nanti akan di bawah sini akan ada tulisannya ya. Oke. Silahkan adik-adik membaca bersama orang tua. Nanti adik-adik buat sketsa gambarnya di warna yang bagus. Terus bikin video menceritakan ya. Dikirim ke
nomor emailnya, alamat emailnya Bu Lita. Nanti di akhir tayangan akan ditampilkan di sana. Kapan Bu terakhir Bu? Terakhir dikumpulkan sebelum tanggal 27. Nah, sebelum tanggal 27. Silakan kumpulkan. Oh, maaf, bukan 27 ya. Pokoknya 1 minggu setelah tayangan ini lah. Bu Lita tunggu, oke? Baik. Itu adik-adik firman Tuhan yang bisa Bu Lita sampaikan hari ini. Selamat bersama orang tua, selamat berhari Minggu, selamat merenungkan firman Tuhan, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita tutup dalam doa ya. Yuk kita berdoa dulu. Sikap doa yang baik, tangan dilipat, matanya ditutup. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Engkau telah mengajarkan kepada kami untuk kami selalu rajin membaca kitab suci dan merenungkannya, sehingga kami tahu apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kami. Berkatilah Tuhan agar kami semua menjadi anak-anak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa. Wah, puji Tuhan Mbak Putri. Ya, Mbak Eva. Firman yang sudah disampaikan oleh Bu Lita sangat indah sekali, sangat bagus. Temanya apa ya tadi yang disampaikan oleh Bu Lita ya Mbak Putri? Kita tanya adik-adik yang ada di rumah yuk temanya. Ayo adik-adik yang ada di rumah, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Nah, Mbak Putri mau tanya temanya apa? Ayo, ada yang bisa? Wah, gak kedengaran Mbak Putri kalau dari sini. Iya Mbak Eva. Kalau gitu, kalau dari Mbak Putri, apa dong tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Lita? Adik-adik mesti ngapain nih? Nah, tadi firman Tuhan yang kita ambil, kita sudah dengarkan dari Bu Lita, kita diajak untuk merenungkan kitab suci. Nah, adik-adik yang ada di rumah harus rajin membaca kitab suci. Nah, Sangat adik-adik, pas sekali iya, Mbak Putri. benar. Kita juga ada persembahan pujian dari anak Ocha dan anak Kenzi dengan judul Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari.
Wah, pujian dari anak Ocha dan anak Kensi tadi sangat cocok sekali dengan tema pada bulan ini, bulan Kitab Suci, Mbak Putri. Betul Mbak Eva, lagunya apa tadi adik-adik? Baca Kitab Suci. Doa tiap hari. Nah, sekarang adik-adik kita sama-sama kembali bersikap untuk kita sama-sama untuk doa syafaat. Mari kita sikap berdoa, tutup mata dan lipat tangan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini kami telah Engkau sama-sama sertai ya Tuhan. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa untuk adik-adik yang saat ini sebagian sudah mulai sekolah tatap muka terbatas ya Tuhan. Kiranya Tuhan jaga, Tuhan lindungi adik-adik kami ya Tuhan. Jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala sakit penyakit. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang tua yang mendampingi anak-anak ya Tuhan. Engkau berikan mereka kesehatan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Komisi Pembinaan Anak dan Remaja ya Tuhan se-MD Malang 3. Kiranya Tuhan senantiasa berikan kami ya Tuhan kesukacitaan ya Tuhan dalam menghadapi situasi pandemi ini. Terima kasih ya Tuhan, ampunkanlah ya Bapa segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Mbak Eva, Ya Mbak Putri, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. betul, Terus kita sudah mendengarkan firman Tuhan. betul, Kita sudah menyaksikan Persembahan lagu pujian. persembahan pujian dari Betul. adik kita. Terus saat ini kita mau memuji lagi Mbak Eva. pujiannya apa Mbak Putri? Dalam Yesus kita bersaudara. Pasti adik-adik yang ada di rumah sudah hafal ya. Pastinya. Mari kita memuji lagu Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus Kita bersaudara. dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara Mbak Putri. Iya Mbak Eva. Wah, kita sudah mau selesai dalam ibadah minggu pagi hari ini. Betul sekali. Kita sama-sama kita undang lagi Bu Lita, Mbak Putri, Baik Bu. karena Bu Lita akan menyampaikan doa berkat untuk kita semua. Silakan Dan Bu Bu Lita. Lita. Mari adik-adik kita menerima berkat Tuhan. Yuk, lipat tangan, tutup mata. Kiranya kasih dari Tuhan Allah, Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai adik-adik hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Lita untuk doa berkatnya. Terima kasih Bu Lita. Nah, untuk lagu penutup kita pada ibadah minggu pagi ini, mari kita pujikan satu pujian lagi dengan judul Tiap Langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih
hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dah.